Warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya. Mohon tadi Pak Fuad sudah menginfokan untuk mempersiapkan cari kertas atau buku dan pulpen. Karena itu alat kita untuk berperang ya. Jadi kali ini kita mau berperang ini. Dipersiapkan senjatanya dan kita masuk ke materi masih seperti kemarin, yaitu bilangan pecahan, yaitu pada operasinya. Operasi, bukan operasi seperti di rumah sakit ya, ini operasi yaitu tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Masih bersama bilangan pecahan, nanti kita akan dibawa oleh bilangan pecahan browsing kemana-mana ya. Kita membahas tentang operasi bilangan pecahan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Bisa kita mulai, karena materi ini sudah diajarkan di SD atau MI. Masih ingat ya? Masih ingat? Gampang, untuk cara mengingatnya kita gampang. Materi yang dulu di SDMI gampang. Jadi pertama kali kita mengingatnya, sebutkan salah satu penjual es di depan sekolahan. Kalau kalian masih ingat berarti materi ini masih ingat. Itu cara pertama kita mengingat. Siapa yang masih hafal dulu di SDMI? Salah satu penjual es di depan sekolah. Masih ingat? Baik, kita mulai selanjutnya yaitu operasi bilangan pecahan. Operasi bilangan pecahan. Kita mulai ya, sudah dipersiapkan kertas dan pulpennya untuk kita menulis operasi bilangan pecahan. Yang pertama yaitu kemarin sudah dibahas Pak Mahbub, penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua yaitu perkalian dan pembagian, kemarin sudah. Nah, kita tinggal mengulangi lagi. Ternyata penjumlahan, pengurangan, perkalian itu kita membahas tentang pecahan biasa, campuran, yaitu pecahan desimal dan pangkat. Nanti yang kita bahas. Yang pertama penjumlahan dan pengurangan tentang pecahan. Jika penyebutnya sama, ya. Jika penyebutnya sama, maka apa? Langsung kita selesaikan ya. Nah, yang kedua, jika penyebutnya tidak sama, gimana caranya? Untuk penyebut yang sama, contoh 7/3/8 ditambah 5/7/8. Kemarin sudah, mohon dicatat dulu ini contohnya. Kemarin sudah, tapi yang pecahan biasa. Kali ini kita yang campuran. Nah, gimana caranya? Langsung kita selesaikan. 7 tambah 5 itu 12. Ya, di 7 tambah 5 7, ini ditambah 5, nah sama dengan 12. Kemudian yang bawah, nah selanjutnya berapa? 10, 1, 2/8 itu dari mana? Dari ini ya. 10/8 ini jadi enggak menggok ya. Nah, jadi ini. Jadi itu 1/2/8. Maka 12 tambah 1 hasilnya 13/2/8. Nah, 2/8 ini belum finish, belum final. Belum final. Nah, 2/8 itu masih bisa disederhanakan ternyata. Ini 2/8 masih bisa disederhanakan menjadi 1/4 dibagi ini
dibagi 2, yang ini di bawah dibagi 2. Maka jadi 13 1/4. Itu yang penyebut sama. Bagaimana jika penyebut tidak sama? Ya, penyebut sama. Bagaimana jika penyebut tidak sama? Ada 2 cara. Cara pertama yaitu cara yang mudah ya, menyamakan penyebut dengan perkalian penyebut. Jadi dikalikan. Contoh, coba ditulis itu contohnya. 2 3/4 ditambah 3 5/6. Nah, penyebutnya kan tidak sama ini. Yang di sini 4, yang di sini 6. Maka harus kita samakan dengan cara dikalikan boleh ya. Nah, dengan cara dikalikan 4 kali 6. Jadi bilangan bulatnya itu 2 tambah 3 dijumlahkan, dengan 4 kali 6-nya dikalikan untuk menyamakan. Nah, 24. Kemudian setelah disamakan, nah, kemudian dibagi ya. Kita bagi 24 dibagi 4 berapa? Sama dengan 6. Nah, 6 ini diapakan 6 ini? Nah, 6 ini dikalikan 6 kali 3 berapa? Hasilnya 6 kali 3 hasilnya tulis ini. Nah, 18. Yang selanjutnya sama, langkahnya sama. Masih ingat ya ini? 24 dibagi 6. Hasilnya bagi, hasilnya dikalikan. 24 bagi 6 berapa? 4. 4 kali 5. Hasilnya ditaruh di sini. Hasilnya taruh di sini. 4 kali 5 20. Sudah ditulis ya. Sampai sini ada yang masih bingung? Kalau masih dicermati dulu atau dibaca materi yang sudah saya kirimkan, itu ada itu. Contohnya sama. Kemudian yang pembilangnya dijumlahkan karena penyebutnya sudah sama. Maka 5 18 tambah 20 38, penyebutnya 24. Nah, ini harus kita sederhanakan 38/24 karena pembilang itu kalau besar dan penyebut kecil itu namanya pecahan campuran. Maka menjadi sedangkan 5 19/12. Jadi dibagi berapa ini? Bagi 2. Dibagi 2. Yang ini dibagi 2. Tadi dibagi 2. Jadi kemudian masih bisa disederhanakan. 19/12 itu menjadi 19/12 ini menjadi ini. Jadi ini ya. 1/7/12. Maka satunya dijumlahkan ke 5. Maka menjadi 6/7/12. Wah, ada yang bilang terlalu panjang Pak. Boleh kita menggunakan cara satu lagi, yaitu dengan cara KPK. Apa itu KPK? Kemarin sudah ya. KPK itu Pak, Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya. Karena KPK yang korupsi sama yang matematika itu sama. KPK itu yang kalau yang ditangkap itu yang apa itu? Pasti yang pangkatnya tinggi-tinggi ya. Maka di sini KPK itu yang ditangkap itu yang mempunyai nilai yang tinggi. Nah, contoh tadi sama, contohnya sama. Ini kita mengerjakan dengan cara KPK, menyamakan dengan KPK.
itu menangkap nilai yang tinggi. Kalau FPB kebalikan, B kan itu besar, yang ditangkap yang kecil. Kalau KPK itu kelipatan persekutuan terkecil, tapi yang ditangkap yang besar. Kebalikan dengan FPB, korupsi itu yang ditangkap yang besar-besar. Tidak ada Pak RT ditangkap korupsi, tidak ada. Ya pasti yang besar-besar. Nah di situ 4 dan 6 yang kita samakan, 4 dan 6 penyebutnya. 4 itu 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. 6 2 kali 3. Nah ini yang kita samakan ini. Nah kalau KPK itu di sini 4 itu ada nilai 2, yang 6 ada nilai 2. Nah yang ditangkap yang besar 2 pangkat 2, kemudian angka 3. Ya. Maka nilai KPK-nya 2 pangkat 2 itu 4 kali 3 12. Maka disamakan menjadi 12. Maka selanjutnya sama, seret dibagi. Seret ya. Dibagi kemudian dikalikan. Berapa hasilnya? Dibagi sama 9. Jadi 12 dibagi 3, 12 dibagi 4 itu 3. 12 bagi 4 itu 3. Terus hasilnya 12 dibagi 4 itu 3. Hasilnya dikalikan 3 dikalikan menjadi 9. Seret. Seret. Nah, 9. Yang kedua sama, 12 bagi 6, 2 dikalikan 5, 10. Maka menjadi dijumlahkan pembilangnya 5, 19 per 12. Sama dengan yang tadi, 3 langkahnya sama. Itu menjadi 5, 1, 7 per 12. Hasilnya 6, 7 per 12. Ditulis dulu ya. Ya, yang HP di screenshot atau sudah tak kirimkan, Pak. Kemarin sudah ya, tadi sudah saya kirimkan materinya sama seperti ini. Jadi tapi langkah lebih baiknya ditulis lagi ya, biar merasuk. Lanjut ya. Lanjutkan masih dengan sekarang pengurangan. Nah, sama 5 dikurangi 6, 5 tambah 3. Nah 30 per ini ya, mana tadi 30 per 8 ini menjadi ini 3, 6 per 8. Jadi jangan langsung dikurangi, maka menjadi di 5, 30 per 8 itu menjadi 8, 6 per 8. Nah, jadi ini. Nah, 8, 12, KPK dari 8, 12, 2 pangkat 3, diambil yang besar 2 pangkat 3 kali 3, jadi 24. Maka disamakan 24. Sama langkahnya dibagi 24 dibagi 8, yaitu 3 kali 6 18, 24 bagi 12, 2 kali 5 10. Dikurangi jadi masih bisa disederhanakan. Jadi berapa dibagi 4 dibagi 4, maka menjadi 27 per 6. Masih bisa disederhanakan. Jadi 7 per 6 berubah menjadi 7 per 6 menjadi 1 per 6. Jadi 3 1 per 6. Kalau tidak sempat mencatat, boleh dilihat yang sudah saya kirimkan, yang sudah Pak Maulda kirimkan ya. Kemudian kita membahas tentang desimal. Pecahan sudah, kita desimal. Desimal ini paling
paling 1 menit ya. Nah, penjumlahan kita tinggal mengurutkan komanya. Ini sudah paling mudah ini. Semudah membalikkan telapak tangan. Ya, kita urutkan koma. Maka dijumlahkan 7 ke bawah hasilnya. Nah, 7, 6 tambah 7, 13, sangat mudah sekali. Nah, yang kedua, pengurangan. Nah, 12,9 dikurangi 5, 8, 4. Sama kita urutkan. Piye caranya ya? Nah, kalau tidak ada di sini, masih ingat ya, kita tambahin 0, tambahin 0, tambahin 0, tambahin 0. 0, terus kita ambilkan di sini. Kita pinjam. Jadi matematika mengajarkan kalau saudara kita kekurangan kita harus memberi. Nah, gitu. 9 ini dikasihkan, jadi nanti menjadi 10. Kasihkan lagi, ini jadi 10. Kasihkan lagi 10. Ini menjadi 9. Masih ingat ya? Maka 10 dikurangi 3, 7. Yang sebelahnya masih 9 dikurangi 4, 5. Sebelahnya masih 9 kurangi 6, 3. Sebelahnya, nah ini tinggal, sudah diambil 1 berarti tinggal 8. 8 kurangi 8, 0. 12 kurangi 5. Sangat-sangat mudah sekali. Yang terakhir perkalian desimal. Langsung. Sangat mudah. 0,016 kali 1,5. 0,16 di sini ada 3 angka setelah koma. 1,5 ada 1 angka setelah koma. Caranya begini. Nah, kita tinggal mengalihkan 16 kali 5. 16 kali 15. Angkanya 16 kali 15. Nah, maka 3 angka tambah 1 angka. Nanti hasilnya setelah koma ada 4 angka. 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka. Tinggal kita mengalihkan 16 kali 15. 240. Kita tulis saja. Yang belakang 0. Selanjutnya 4. Selanjutnya 2. Terus ada angka lagi. Maka dikasih angka 0. 0. Maka hasilnya 0,0. Sekarang terakhir pembagian. 1,8 dibagi 0,003. Caranya kita rubah menjadi pecahan. 1,8 kan setelah koma 1 angka, maka dibagi 10. 0,003 setelah koma ada 3 angka, maka dibagi 1000. Karena pembagian kita rubah menjadi perkalian. Pembagian menjadi perkalian. Nah, pecahan yang terakhir ini dibalik. Balik. Jadi 1000 bagi 3. Atau dicoret-coret boleh ya. Nah, coret 0-nya coret 1, 18-nya coret 1. Berarti masih 0-nya 2, 18 bagi 3. Jadi paling mudah ini adalah perkalian dan pembagian desimal. Ya, sudah paham? Materi selesai, nanti bisa dipahami dan soalnya diselesaikan. Soalnya lebih mudah ya nanti diselesaikan. Jika kerjakan dengan teliti, dihitung dengan sama. Ya, jangan lupa jangan pakai kalkulator ya. Nanti malah yang pintar kalkulatornya. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan bosan, terus berusaha dan selalu bersyukur. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaannya ditunda dulu karena waktunya sudah mepet, sudah habis. Kalau ada pertanyaan dicatat dulu, disimpan, digunakan untuk minggu depan. Nah, untuk Bapak Yusron saya ucapkan terima kasih untuk waktunya.